Shalom saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan. Tidak terasa kita sudah memasuki tahun yang baru ya. Tetap optimis dan semangat. Puji Tuhan, hari ini saya akan membacakan renungan dengan judul Resolusi. Diambil dari Efesus 5 ayat 15. Karena itu perhatikanlah dengan saksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Kita baru saja memasuki tahun 2024 dan meninggalkan tahun 2023. Kebanyakan orang akan merenungkan apa yang terjadi di tahun yang lalu, kesenangan atau sukacita yang dialami, dan juga kegagalan atau kesedihan yang dialami. Adalah baik untuk kita melihat sejenak ke belakang apa yang terjadi di tahun lalu, untuk kita bisa mengambil hikmatnya. Namun janganlah kita lupa untuk bersyukur apapun yang terjadi di tahun lalu. Kita sudah ada di hari ini melewati tahun 2023 dengan penyertaan Tuhan. Selain itu, kita juga perlu untuk mempersiapkan diri mengisi tahun 2024 ini. Menjalani tahun ini, kita perlu untuk berdoa meminta hikmat dari Tuhan, memikirkan untuk membuat resolusi di tahun ini. Resolusi tahunan adalah keputusan atau tekad untuk melakukan perubahan atau mencapai tujuan tertentu selama periode 1 tahun. Resolusi adalah janji kepada diri sendiri untuk melakukan perubahan positif selama 2024. Mengapa kita perlu membuat resolusi tahunan? Rasul Paulus menuliskan di Efesus 5 ayat 15-16 bahwa hari-hari ini adalah jahat. Merujuk pada hari-hari yang jahat, mengingatkan kita bahwa kita hidup di dunia yang penuh dengan tantangan dan godaan moral. Untuk itulah diperlukan resolusi, tekad kuat untuk mengisi tahun ini. Salah satu resolusi yang bisa kita pelajari dari Efesus 5 ayat 15, Rasul Paulus menuliskan bahwa kita harus hidup seperti orang arif, bukan seperti orang bebal. Orang bebal akan membuat keputusan tanpa memikirkan akibatnya. Sedangkan orang arif mempertimbangkan dampak jangka panjang dan berorientasi pada kebenaran. Kita perlu memikirkan dampak-dampak yang akan kita lakukan, seperti apa dan apakah hal tersebut sejalan dengan kebenaran firman Tuhan atau tidak. Selain itu, kita juga harus menggunakan waktu yang ada dengan baik. Kita perlu mengatur waktu kita dengan baik, membagi waktu kita untuk keluarga, bekerja, melayani, memperhatikan kesehatan tubuh dan bersosialisasi. Mari kita berdoa meminta Roh Kudus menolong dalam kita menjalani 2024 seperti orang arif dalam menggunakan waktu yang ada. Dan percayalah, Tuhan menyertai kita sepanjang tahun ini. Amin. Apabila saudaraku semua merasa diberkati dengan renungan hari ini, silahkan like, komen, subscribe, dan share renungan hari ini. Selamat tahun baru semuanya. Tuhan Yesus memberkati.